Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita pertemuan kedua masih dengan materi bab kedua di kelas 7 semester 1, yaitu teks cerita fantasi. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, yuk disiapkan dulu buku tulis bahasa Indonesianya, buku paket bahasa Indonesianya, dan alat tulisnya. Oke, disimak baik-baik ya. Ya, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua masih dengan bab kedua kelas 7 semester 1, yaitu teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.4 menelaah struktur dan kebahasan teks cerita fantasi yang dibaca dan juga didengar. Dan yang kedua, KD 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh pada hari ini, yang pertama, siswa mampu merinci dan menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi, baik orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua, siswa mampu menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Yang ketiga, siswa mampu memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat dialog, kesalahan tanda baca. Yang keempat, siswa mampu mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya. Yang kelima, siswa mampu merencanakan pengembangan cerita fantasi. Dan yang keenam, siswa mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Nah, masuk materi yang pertama dalam pertemuan kedua ini, yaitu kita akan membahas mengenai struktur teks cerita fantasi. Ya, setiap teks pasti memiliki pengertian dan struktur yang berbeda. Struktur teks cerita fantasi atau sistematika penulisan teks cerita fantasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, orientasi. Letaknya pasti di awal ya, letaknya pasti di atas, di mana berisi pengenalan, masih tahap pengenalan mengenai siapa tokohnya, latarnya, watak tokoh, konflik, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Ya, yang kedua yaitu komplikasi. Sudah masuk ke bagian tengah-tengah nih, di mana berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul permasalahan hingga masalah itu memuncak. Ya, jadi kalau orientasi pengenalan, di komplikasi sudah mulai adanya masalah. Dan yang ketiga yaitu resolusi, merupakan bagian akhir dari struktur teks cerita fantasi, di mana di dalamnya berisi sebuah penyelesaian masalah dan konflik apa yang telah terjadi. Ya, jadi dia penyelesaian masalah dan konflik yang telah terjadi ada di bagian akhir. Namanya struktur resolusi. Oke, kita lanjut ke ciri kebahasaan cerita fantasi. Ya, yang umumnya memang kita temukan pada cerita fantasi. Yang pertama ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik itu tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding itu. Ya, itu contohnya dari kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ya, yang kedua, adanya kata ganti dan nama orang. Seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, penggunaan kata ganti dan nama orang di sini tujuannya agar tidak adanya pengulangan kata dalam suatu kalimat. Jadi tidak ada boros ya. Nah, orang pertama tunggal ada aku dan saya. Orang pertama kedua tunggal ada engkau kamu. Orang ketiga tunggal ada dia, beliau, ia. Dan jamaknya untuk orang pertama ada kami dan kita. Orang kedua jamaknya ada kalian. Dan orang ketiga jamak ada mereka.
Nah, contohnya jadi ada kata aku, mereka, dia, dan untuk nama orang ada Linda, Nina, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung urutan waktu ini contohnya ada setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu tujuannya untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan juga tempat. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan pilihan kata dengan makna kiasan atau idiomatik. Ya, jadi makna kiasan atau idiomatik berarti kita menggunakan sebuah simbol untuk menyatakan suatu hal. Ya, contohnya, akhirnya aku menemukan benang merah di balik kejadian misterius kemarin. Benang merah bukan berarti benang yang berwarna merah yang untuk menjahit itu, bukan. Nah, arti kata benang merah dalam sesuatu yang menghubungkan beberapa hal atau faktor sehingga menjadi suatu kesatuan, ya. Jadi arti benang merah di sini bukan berarti makna yang sebenarnya, ya, tapi dia maknanya itu yaitu sesuatu yang menghubungkan beberapa hal atau faktor sehingga menjadi suatu kesatuan. Nah, ciri kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, ciri kalimat langsung adanya tanda petik ganda, intonasi tinggi untuk tanda tanya, intonasi datar untuk kalimat berita, dan bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah, menggunakan kata ganti orang pertama dan juga kedua. Contoh, raksasa itu mengejar kita, tanda seru dan tanda petik 2. Teriak Fona kalang kabut, aku terengah-engah mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Ya, jadi adanya kalimat langsung yang mencirikan adanya percakapan langsung dari si tokoh cerita fantasi tersebut. Yang keenam, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Dan terakhir, di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Nah, jadi penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan di contoh yang telah diberikan yaitu ada kata tiba-tiba, ada kata tanpa diduga, dan di tengah kebahagiaannya. Nah, materi terakhir pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat teks cerita fantasi. Nah, di sini ada 2 nih langkahnya. Yang pertama yaitu merencanakan cerita. Kita harus tahu dulu apa kira-kira teks cerita fantasi yang akan kita buat, ya. Lalu yang kedua, menulis cerita fantasi. Kan rencananya kita sudah ada bayangan nih mau nulis apa. Lalu kita kembangkan dengan menjadi sebuah tulisan atau teks. Nah, menulis cerita fantasi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu ide penulisannya. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Kita membaca dulu teks cerita fantasi yang sudah ada. Ya, kita penggalian ide dari beberapa teks cerita fantasi yang kita baca, bukan berarti kita copy paste, ya, melainkan kita dapat mengembangkan ide kita dari hasil bacaan kita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dengan rangkaian ini nantinya kita akan mampu mengembangkan cerita fantasi. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, salam cipta bahasa Indonesia dari kami MGMP Bahasa Indonesia SMPN 26 Kota Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.